Sahabat Shalom, sorotan tajam kini terus tertuju kepada penegakan hukum kasus perlindungan anak di Kabupaten Halmahera Utara. Seorang tersangka dugaan percabulan terhadap anak berusia 9 tahun dibebaskan demi hukum dari ruang tahanan Polres Halmahera Utara karena masa penahanannya telah habis. Ironisnya, tersangka dibebaskan setelah sebelumnya sempat menjadi buronan polisi selama lebih dari 2 tahun. Situasi ini pun kini memicu trauma mendalam bagi korban karena tersangka diketahui kembali berada di lingkungan yang dekat dengan korban. Peristiwa memilukan ini terjadi di Desa Ruko, Kecamatan Tebelo Utara pada Agustus 2023 silam. Tersangka yang merupakan warga Desa Kokota Jaya sempat melarikan diri selama 2,5 tahun lebih sebelum akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian pada Februari 2026 lalu. Namun memasuki bulan Juni ini, tersangka terpaksa dikeluarkan dari tahanan dan hanya dikenakan wajib lapor karena masa penahanan yang diatur undang-undang telah habis. Merespon hal ini, kuasa hukum korban, Nurson Yohanis Andalangi SH, menyatakan keprihatinan mendalam saat mendatangi Radio Shalom bersama pihak DP3 AKB. Nurson mendesak kepolisian memberikan atensi penuh karena keberadaan pelaku di wilayah yang sama dengan di Desa Ruko telah mengganggu kesehatan mental dan psikologis anak. Pihaknya meminta kepolisian bergerak cepat melengkapi alat bukti agar kasus ini segera disidangkan. Kami dari pihak korban selaku penasihat hukum saya sangat prihatin terhadap korban karena korban juga merasa trauma terhadap kejadian yang setelah terjadi beberapa tahun lalu. Kemudian sekarang pun si pelaku telah ada di Ruko sehingga membuat mental dan kondisi daripada korban terganggu. Di sisi lain, pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara, Ibtu Rinaldi Anwar, menegaskan bebasnya tersangka murni merupakan pemenuhan hak konstitusional karena masa penahanan yang telah selesai. Polisi memastikan kasus ini tidak dihentikan. Penyidik menjelaskan juga bahwa keterlambatan terjadi karena antrian panjang pemeriksaan psikologi forensik yang hanya berpusat di Kota Ternate untuk melayani seluruh wilayah Maluku Utara. Saat ini seluruh petunjuk jaksa atau P19 telah dipenuhi oleh penyidik dan kepolisian kini tinggal menunggu surat P21 atau pernyataan berkas lengkap dari pihak kejaksaan untuk melimpahkan tersangka. Kini pihak keluarga korban menaruh harapan besar dan meminta UPTD Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk turun tangan mengawal kasus ini hingga tuntas demi keadilan bagi korban. Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz, Mikael Bale melaporkan untuk Shalom News.